orang itu bisa dalam ketabahan terhadap lingkungan yang memusuhi atau mengganggunya. Cuman ketabahan ini ada dua macam. Yang pertama adalah memang karena dia mulia, punya kesadaran bahwasanya dia punya keimanan, jadi biarpun dicaci orang dia akan mempengaruhi pada dirinya, itu hanya orang saja, maka dia mudah memaafkan. Berarti berangkat dari keimanan, sehingga dia tidak membantah, tidak membalas, karena dia berharap kebaikan. Semoga Allah memberikan kesadaran. Ini istimewa, itu hati yang hendaknya kita hadirkan. Yang kedua adalah ada orang, maka Anda lihat Anda yang mana kira-kira. Ada orang yang bisa disakiti, digojlok, dicaci, dan tidak bisa ngapa-ngapain karena apa? Karena dia sudah dari apa-apa sudah minder dari kelemahan dia. Memang merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Percuma juga kan? Nanti saya begitu tambah jadi juga, nah, kan? Karena Anda lemah. Berarti bukan dari kekuatan iman. Nah, kalau yang kedua ini, semakin dia mampu maka semakin mudah. Di saat dia mulai berada di tempat yang tinggi atau dia bisa membantah, maka dia akan membantah. Dulu nggak berani, karena dia kecil, nggak berani dia caci maki. Iya. Di saat dia mulai pangkat, apa oh? Nah, jadi kalau ini berarti dahulu waktu dia tawadhu, tidak membantah, tidak balas, bukan karena dasar keimanan, tapi karena dasar kelemahannya dia. Lah kalau jenis ini tidak berguna. Ini bahaya sekali orang semacam ini. Makanya di saat mulai punya kekuatan dan sebagainya, apalagi dianggap punya jasa, maka dia bisa membantah dan memamerkan jasanya di depan orang tersebut. Adapun Anda, saya tidak tahu Anda golongan yang mana. Semoga Anda golongan yang pertama. Memang Anda dasarnya ada orang yang sabar, tabah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman permasalahan suami dan sebagainya itu juga sebetulnya apakah betul kesabaran? Jadi gini loh ya, Anda itu seperti, jangan sampai kesabaran Anda itu seperti api dalam sekam. Kelihatannya Anda diam waktu itu, tapi Anda sudah katakan lega kok. Anda istimewa loh ya. Ada orang lega, tidak lega sebenarnya, nyimpan. Dia bisa diam tapi nyimpan. Nggak bisa. Itu bahaya. Disimpan akan membesar, akan menumpuk nanti. Disimpan menumpuk, meledak nanti. Kalau marah bisa tidak kira-kira, naudzubillah. Kan ada orang begitu. Dia mah nggak pernah marah, tapi kalau sudah marah, loh kok gitu? Kan ada orang kita menyebut, padahal dari sifat dia baik, tapi kalau sudah marah, oh nggak gitu dong. Berarti dia mendendam sebetulnya, dia menyimpan amarahnya, meludak saya. Kalau sudah marah tidak karu-karuan. Ini. Sementara yang namanya orang sabar sungguhnya fisut watil ula, di saat dia dikagetkan dengan sebuah permasalahan, dia memang sudah terlatih dengan kesabarannya dan dia baik. Kemudian di saat Anda menyimpan, maka ini akan menumpuk. Maka bukan begitu yang diajarkan Allah. Jangan disimpan, buang, keluarkan. Maka di saat, kan ada Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, itu kalau ada orang berbuat zalim kepadamu, tahan amarahmu. Tapi kalau ditahan tak meledak nanti. Tahan, keluarkan. Wal afina anin nasi, maafkan. Bahkan sudah disalahin, maafin dia. Kan dia dijahatin, memaafin. Memaafkan itu adalah menghilangkan benihnya, itu mata penyakit, mata bisulnya itu yang akan meletus. Setelah dibuang, dibersihin nanti. Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baik, nah ya, lakukan seperti itu. Ini kepada semuanya secara umum, apalagi dengan suami kan. Sehingga marah Anda, tiba-tiba mendongkol dengan suami itu tidak serta-merta, mungkin sudah lama. Maka sekarang banyak istighfar, pertama minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian biar agar kembali kepada kondisi Anda yang lebih semula, yaitu Anda bisa tabah. Orang itu bisa dalam ketabahan terhadap lingkungan yang